Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu dendam lama, seorang pria di Kota Semarang tewas diserang secara brutal dengan senjata tajam oleh 2 pelaku. Bakal calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai mempertimbangkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden. Cari keadilan untuk 135 korban tragedi Kanjuruhan, seorang Aremania rela bersepeda dari Malang menuju Jakarta. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden. Namun, Prabowo menyerahkan pilihan kepada rakyat. Baca Pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali menemui relawan Bolonemese, yakni relawan Gibran dan Jokowi di Kota Solo, di sebuah wedangan Kota Solo Rabu malam. Pertemuan berlangsung santai. Mantan Danjen Kopassus itu bahkan sempat bernyanyi dan berjoget menikmati musik bersama para relawan. Kedatangan Prabowo ke Solo bukan kali pertama, namun kunjungan kali ini terasa lebih berbeda. Prabowo secara terbuka mulai melirik putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Ketokohan dan kesuksesan Gibran membangun Solo mulai diperhitungkan Prabowo. Sebagai tokoh ya pasti ya semua diperhitungkan. Ya. Berarti ini Mas Gibran juga diperhitungkan masuk dalam bursa cawapres Bapak ya? Yang penting bagaimana rakyat, saya kira itu yang paling penting. Ya. Oke, terima kasih. Kunjungan ke Solo bukan kali pertama dilakukan Prabowo. Pada kunjungan kali ini, Prabowo akan menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional yang berlangsung di Universitas 11 Maret pada hari Kamis. Pada kunjungan bulan Mei lalu, Prabowo bertemu dengan relawan pendukungnya. Pertemuan itu kemudian memunculkan polemik karena kehadiran Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Buntut kehadirannya di acara relawan pendukung Prabowo, Gibran dipanggil DPP PDI Perjuangan untuk dimintai klarifikasi terkait arah dukungan pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden tahun 2024. Ferry Prasetyo melaporkan dari Solo. Meski Prabowo mulai mempertimbangkan nama Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa Bacawa Pres, namun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang berkoalisi dengan Gerindra mengaku tetap setia pada koalisi. Meski namanya digoda masuk dalam bursa Bacawa Pres, Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan Prabowo mulai memperhitungkan Wali Kota Solo Gibran sebagai Bacawa Pres. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih berkomitmen setia berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pria yang biasa disapa Caimin itu mengatakan partainya masih menunggu pengumuman Bacawa Pres dari Partai Gerindra. Hal itu ditegaskan Caimin usai mengikuti Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat di Cepu, Blora, Rabu siang. Menurut Caimin, penentuan Bacawa Pres masih sampai Oktober mendatang, sehingga arah koalisi PKB ini masih bersama Partai Gerindra. Saling menunggu, semua saling menunggu. Mau anak Ya, kita sama Gerindra, sama. Kalau kan masuk 5 cawapres, Pak Ganjar juga Gus, nah ini pendapatnya seperti Ya, kita masih komit dengan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor bawang merah sebanyak 96 ton asal Brebes dengan negara tujuan Thailand. Bawang merah yang diekspor memiliki nilai transaksi sebesar 33,4 miliar rupiah.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor bawang merah sebanyak 96 ton ke Thailand. Menpan melepas 3 truk di gudang bawang merah di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes. Nilai transaksi mencapai 3,4 miliar rupiah. Meski terancam El Nino, namun produksi bawang merah di Brebes masih melimpah. Pelepasan 96 ton bawang ekspor merupakan bagian komitmen ekspor bawang merah yang mencapai 3.360 ton atau setara 117 miliar rupiah. Dan hari ini kita buktikan kita ekspor dan jumlahnya ratusan dari ton yang kita produksi dari Brebes ini, baik itu kepentingan nasional. BPS mencatat produksi bawang merah di Brebes hampir mencapai 400.000 ton dengan luas panen 32.509 hektar atau berkontribusi sekitar 20% dari total produksi nasional. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kepala Korps Binmas Mabes Polri mengapresiasi inovasi RT Smart berbasis digital yang dibentuk Polrestabes Semarang dan kini digunakan bersama warga masyarakat Kota Semarang. Kakor Binmas Mabes Polri Irjen Hari Suwijanto meninjau dan melakukan asistensi program polisi RW di Jawa Tengah yang dipusatkan di Kampung Smart Ramah Anak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Di sini Polrestabes Semarang lebih mau lagi dengan mengembangkan inovasi RT Smart. RT Smart berbasis digital yang dikembangkan Polres Semarang menjadi investasi keamanan. RT Smart Digital mengembangkan fitur aplikasi Libas berupa kentongan digital dan terkoneksi dengan 18.000 CCTV di tingkat RT. Tercatat, polisi RW di Jawa Tengah mencapai 18.488 personel. Sementara wilayah Kota Semarang, seluruh RW di wilayah itu telah diisi penuh oleh personil polisi termasuk dukungan personil polisi perairan, Ditpolair Polda Jawa Tengah di 51 wilayah RW di pesisir pantai utara Kota Semarang. RT Smart yang dirintis tadi luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Saya berharap ini nanti akan terus bergulir, ya. Dari bisa jadi role model di tempat-tempat lain, ya. Ketika satu RT ini smart, nanti tingkat RW ini juga smart. Di kelurahan atau di desa smart dan seluruh kota ini smart, ya, otomatis ini akan menjadi investasi keamanan yang luar biasa. Mencari keadilan kasus Kanjuruhan, seorang Aremania mengayuh sepeda dari Malang menuju Jakarta. Sepeda dipasang keranda berisi tulisan keluarga korban Kanjuruhan yang hendak mencari keadilan kepada Presiden Joko Widodo. Mencari keadilan untuk korban Kanjuruhan, Aremania bernama Miftakudin Ramli asal Batu Malang rela mengayuh sepeda menuju Jakarta. Ia disambut supporter PSIS Semarang begitu tiba di area Stadion Citarum Semarang. Pria berusia 53 tahun yang biasa disapa Midun ingin mewujudkan nazarnya. Ia mencari keadilan bagi 135 supporter yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu. Kan barangkali begitu. Ini ada beberapa tuntutan ke Pak Presiden, Pak. Gimana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ini kan dari keluarga korban. Saya berangkat dari rumah ya polos, Mas. Oh, ini yang nempelin keluarga korban, terus teman-teman keluarga korban. Untuk kemudian berangkat dari Malang sampai ke Jakarta untuk naik sepeda itu bagian dari amplifikasi suara-suara keluarga korban yang sebenarnya merasa bahwa ini masih belum adil gitu. Selain itu juga kemudian memang kupikir Pak Midun juga membawa pesan bahwa ada 8 teman kita di Malang yang kemudian ditangkap karena hal yang sebenarnya enggak oke, mereka melakukan pengerusakan tapi kemudian Usai beristirahat dan menambah bekal makanan dan minuman dengan dikawal puluhan supporter PSIS Semarang, Midun melanjutkan perjalanannya. Midun berharap aksinya dapat bermanfaat dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendapat keadilan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.